Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu sekalian, pengurus, kemudian penasehat, kemudian juga jamaah, serta bapak-bapak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini menghadirkan banyak kebaikan kita, kebaikan hidup di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak insyaallah. Nyun sewu, ibu-ibu yang di belakang slide-nya kelihatan mboten? Nah, ini kelihatan bener ta, iki ono sing ngamping soalnya iki. Jadi khawatirnya enggak boleh. Nggih. Boleh diisi di sini kosong. Nah, tapi biasanya kalau sudah duduk gitu agak berat. Enggak tahu itu yang gandoli siapa gitu ya. Baik, yang paling penting suaranya terdengar ya. Bapak Ibu, siapa yang hidupnya memiliki anak lebih dari 10? Oh, sekarang enggak? Jawaban ibu sekarang sudah enggak usum. Saya curiga ini penyebab dari ndak usum ini apa ya? Mahal. Ya. Kita sebagai orang tua disebut sebagai orang tua karena punya anak. Tapi di sisi yang lain sesungguhnya kita ini adalah anak karena punya orang tua. Nah, seorang anak seyogianya juga punya kewajiban apa yang harus dilakukan terhadap orang tuanya. Demikian juga orang tua itu melakukan kewajiban mendidik anaknya. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh orang tua sesungguhnya akan berimbas kepada anaknya. Bapak Ibu, ini riset, penelitian. Mudah-mudahan kelihatan. Penelitian yang dilakukan kurang lebih 40 tahun. Jadi anak lahir, setelah lahir, kemudian diteliti, diobservasi, lalu sampai usia 40 tahun disimpulkan. Penelitian ini dilakukan di Amerika, di Universitas California. Nah, apa yang diteliti tentang kebahagiaan seorang manusia. Seseorang bisa berbahagia ini karena diantaranya adalah 48% ditentukan oleh gen atau genetik. Jadi kalau orang tuanya bahagia, maka 48% anaknya bahagia. Jadi kalau orang tuanya susah, ya kan, sering ngersulo, sering sambat, 48% anaknya melu sambat. Ini kalau bagi yang sudah sambat ini harus bertaubat, istighfar, ya kan, supaya nanti anaknya tidak ikut-ikutan, ya, bisa direvisi. Ya. Jadi
ditentukan oleh genetik. 48%. Ya. Penelitiannya dari mana? Anak kecil yang baru lahir kembar. Dari kembar ini kemudian satu ditempatkan di daerah plus, artinya penuh dengan kesejahteraan, hidupnya sudah nyaman. Satunya itu ditempatkan di daerah minus. Jadi cara melakukan risetnya, penelitiannya itu adalah dua anak kembar ini, laki-laki keduanya, satu ditempatkan di tempat yang sudah sejahtera, hidupnya sudah mapan enak. Satunya ditempatkan di daerah minus. Misal begini, satunya ditempatkan di Galaxy Mall, perumahan di sana, satunya di perkampungan kumuh misalnya. Setiap bulan dikaji, kemudian tahun bertambah dan lain sebagainya, sampai disimpulkan pada usia 40 tahun pada masing-masing anak, ternyata kedua anak ini, meskipun satunya ditempatkan yang daerah minus, masing-masing berbahagia. Jadi keduanya bahagia. Maka disimpulkanlah menjadi 48% seorang anak kebahagiaannya itu dari orang tua. Jadi makanya ibu-ibu harus murah senyum supaya nanti anaknya cool. Jadi di situ, ya. Nah, ini ternyata nyambung dengan sebuah hadis. Tungkahul mar'atu limaliha. Tungkahul mar'atu li arba'in, ya, jadi seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal, atau demikian juga sebaliknya seorang laki-laki itu, ya, menikah karena 4 hal. Ya. Yang pertama adalah limaliha, karena punya harta. Jadi Pak, bapak-bapak dulu menikah, memilih calon istri itu karena apanya, Pak? Loh, bukan cocok tok, Bu. Cocok itu lan wis nikah. Nikah itu baru cocok, ya kan? Karena apanya, Pak? Rata-rata cantik fisiknya. Nanti yang bukan elek bahasanya, Bu, gak enak, ya kan? Karena masing-masing nanti punya jodoh, ya kan? Mohon maaf, ada laki-laki yang ganteng, jodohnya itu mohon maaf. Lah itu. Loh, ada loh begitu. Setelah kita tanya, apa? Kenapa alasannya kok memilih itu? Saya cinta, Ustaz. Loh, kalau orang sudah cinta itu kan mohon maaf ya, Bu. Lah, orang itu hanya gara-gara melihat kakinya bisa jatuh cinta loh. Lihat kaki itu loh bisa jatuh cinta. Lihat jalannya bisa jatuh cinta. Iya kan? Itu belum, itu enggak tahu masuk fisik ya, Pak ya. Lihat alis sih loh bisa jatuh cinta. Wong saya itu punya tetangga. Seorang ibu-ibu ceritanya itu banyak laki-laki yang datang. Saya tanya, waktu itu memilih apa? Laki-laki yang beberapa yang datang diadu itu milih karena apa? Saya memilih karena waktu itu pakai baju putih. Wajahnya hitam tapi bajunya putih, lumayan. Jadi ganti nih wajah putih itu baju putih, Pak. Jadi, loh, itu kan macam-macam orang jatuh cinta. Jadi tidak perlu khawatir dengan fisik yang bagaimanapun itu sudah karunia dari Allah, ya kan? Nah, karena hartanya, apakah boleh memilih jodoh karena hartanya? Boleh. Boleh. Nah, sekarang kalau tadi kan pertanyaan dari bapak-bapak, sekarang pertanyaan dari ibu-ibu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu dulu memilih bapak atau calon suami itu karena apanya? Agama nih, aku rodok gak percaya. Ya kan? Jadi begitu. Tak delok survene iku nek lanang antara fisik juga atau wis mapan. Oh benar wis mapan. Ya. Masya Allah, ini sempurna, Pak.
Luar biasa itu. Nah, jadi karena hartanya apakah boleh-boleh? Nah, yang kedua itu karena ya ini untuk ibu-ibu nanti yang ingin mencarikan jodoh untuk anaknya juga, ya kan? Memilih hartanya boleh. Nah, yang kedua itu karena lihasabiha, karena keturunannya. Hadis ini hadir sebelum penelitian ini datang. Jadi apa namanya? Wali hasabiha. Rasulullah menempatkan wali hasabiha dari keturunannya, dipilih karena keturunannya. Orang tua baik sehingga anaknya kemungkinan baik. Wali hasabiha. Dan kita baru klik sekarang, ternyata risetnya memang menunjukkan demikian, bahwa 48% kebahagiaan anak ya itu dari orang tuanya yang bahagia. Ya kan? Masya Allah, ini loh Bu ya, kita tidak pernah ternyata rahasianya Rasulullah setiap sekali berucap itu dalam sekali ya, 48% ya kan? Nah, karena faktor keturunannya. Yang ketiga itu wali jamaliha, karena cantik. Jadi kalau bapak-bapak tadi memilih jodoh karena cantik itu wajar, manusiawi. Ibu-ibu memilih jodoh karena tampannya itu juga wajar, ya kan? Itu wajar. Nah, kemudian ada penekanan, pilihlah karena agamanya, ya kan? Sampai-sampai Al-Khawarizmi itu seorang bapak matematika. Jadi adanya internet sekarang itu menggunakan namanya algoritma, itu penemunya beliau, ya. Bapak ilmuwan muslim matematika. Karena bapak matematika, maka ketika ditanya tentang jodoh, jawabnya juga matematika. Wahai Syekh, saya ingin mencari jodoh, apakah nasihat untuk kami? Lalu Syekh Al-Khawarizmi ini, seorang bapak matematika, menjawab, kalau Anda memilih jodoh karena hartanya, maka harta itu nilainya 0. Ternyata Pak, harta itu nilainya 0. Kenapa kok 0? Berharta sekarang, jarak 1 hari harta bisa habis, ya kan? Bisa habis karena bangkrut, karena apa dan lain sebagainya. Maka nilainya 0. Kalau Anda memilih jodoh itu karena keturunannya, artinya orang tuanya baik, itu nilainya juga 0 menurut Al-Khawarizmi. Kenapa kok 0? Setelah menikah sudah berpisah. Kalau tidak berpisah dalam satu rumah, biasanya mula-mula itu baik, lama-lama tahu kekurangannya, lama-lama ketika ada masalah masuk di situ, maka nilainya 0. Kalau Anda memilih karena cantik dan tampannya, maka nilainya juga 0. Kenapa? Cantik dan tampan sekarang, 10-20 tahun yang akan datang, mohon maaf ya, saya sampai tidak tega menyebut, ya kan? Ya. Tanyakan saja bapak-bapak, ya kan, atau ibu-ibu ya, yang paling ganteng itu Bu di dunia ini siapa Bu? Bener suami Bu ya? Suami. Loh tapi yang lain tidak jawab ini Bu. Ya di hati, suami ya. Tapi saya tanyakan kepada bapak-bapak, yang paling cantik itu siapa Pak? Lu gak jawab Bu. Iya. Dulu cantik, sekarang berkurang. Makanya kalau menikah itu karena faktor fisik, selesai sudah. 0, ya kan? Karena pasti berubah, ya kan? Berubah. Nah makanya Bu, kalau ibu-ibu rata-rata menjawab siapa yang paling tampan, itu suami kan? Rata-rata begitu. Sekarang suami ibu di sini, lalu di sebelahnya ada Pak Emil Dardak. Berarti wakil gubernur. Pertanyaannya Bu, ganteng mana? Hah? Nggak berani jawab Pak. Loh bener, tetap tampan suami. Kenapa kok tampan suami? Karena itu rizki ibu. Jadi suami itu rizki ibu. Jadi tidak mungkin ibu dapat suami Pak Emil Dardak.
jika Pak Emil Dardak itu masih menjadi rizki dari Bu Arumi Baksin. Demikian juga sebaliknya, bapak-bapak mungkin berat untuk menikah dengan Bu Arumi Baksin karena rizkinya bukan itu. Rizkinya bapak-bapak adalah istrinya. Itulah yang saya maksud sebagai rizki tidak akan pernah tertukar. Maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan tentang rizki. Karena rizki masing-masing telah ditetapkan dan diatur, tidak akan tertukar. Ya. Nah, jadi itu. Kembali lagi bahwa kalau memilih karena faktor tampan dan cantik, maka nilainya juga 0. Oke ya, 0. Kalau memilih agamanya, itu nilainya 1. Nilainya 1. Ya kan? Berarti kalau ada seseorang perempuan yang agamanya bagus, berarti 1, dan dia cantik, maka nilainya 10. Nah, nilainya 10, Pak. Jadi agamanya bagus, terus dia cantik, Pak, nilainya 10. Kalau dia ini agamanya bagus, cantik dan kaya, berarti nilainya 100. Ya kan? Kalau ada perempuan, ya ini kan motivasi sama ini, ya kan, Pak Imam kita ini juga, ya kan, Ustadz kita ini, ya. Agamanya bagus, cantik, kaya, dan keturunan baik-baik, maka nilainya berapa? 1000. Mau nikah lagi, Pak, yang nilainya 1000? Tidak berani, meskipun ada. Kenapa tidak ada yang? Karena yang nilainya 1000 sudah menikah semua. Jadi ini tinggal yang nilainya 10. Jadi, nah, kalau ada orang perempuan, dia cantik, kaya, dan keturunan baik-baik, tapi tidak punya agama, nilainya tetap 0. Makanya ada, Pak, ya, seorang perempuan cantik sekali, kaya, Pak, tapi suka ngomel. Suaminya sering dibentak. Saya tanya, seneng nggak, Pak? Nggak seneng. Demikian juga wanita. Ada laki-laki yang tampan, dia kaya, apapun bisa dibelinya, tapi kemudian laki-laki ini suka membentak, suka marah terhadap istrinya. Kira-kira, Bu, seneng nggak? Pasti akan bilang, lebih baik Ustadz, saya ini dapat yang hitam gelap, hanya giginya yang putih, tapi hatinya putih. Benar, Bu? Benar, Pak, ternyata, ya. Nah, demikian juga bapak-bapak, sama. Nah, maka apa yang menjadi utama adalah faktor agama. Ya, agama. Oke, jadi 48% kebahagiaan seseorang ditentukan oleh faktor orang tua. Yang kedua, itu 40%-nya kebahagiaan seseorang anak atau orang itu ditentukan dari peristiwa positif dalam penelitian ini. Kalau bahasa lainnya itu adalah positive event, atau dalam bahasa agama disebut amal soleh. Amal soleh itu bisa menghadirkan kebahagiaan apapun itu. Coba tanyakan, ini ada yang donatur barangkali jajan misalnya, atau yang berinfak, pasti bahagia. Bahagia. Tapi yang menerima saja itu biasanya enggak yes, biasa saja. Tapi orang yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain itu pasti bahagia. Apapun, apalagi kemudian berbuat baik kepada Allah, itu pasti bahagia. Kalau hidup kita ini susah, Pak, Bapak Ibu, persoalan itu seolah-olah menggelanyut di pikirannya, itu maka solusinya adalah cobalah berpikir sedikit saja untuk berbuat yang baik terhadap orang. Selesai sudah masalah yang besar. Caranya hanya begitu ternyata untuk menyelesaikan masalah yang berat itu. Masalah apapun, ya kan? Nah, ini jadi semakin banyak kita berbuat baik semakin bahagia. 40%. Nah, yang ketiga adalah nilai integrasi, ya. Artinya ya misalnya berorganisasi,
kemudian ketakmiran, kemudian pengurus kajian ini hadir di tempat ini, itu 12% itu memungkinkan bahagia. Hidup itu sesungguhnya apa sih yang dicari, Bu? Bahagia kan? Bahagia. Jadi makanya caranya sudah mudah. Aktif di organisasi atau mungkin di kajian-kajian semacam ini pasti bahagia. Ya kan? Pasti bahagia. Kenapa kok bahagia? Ya sederhana saja. Para malaikat sedang menaungkan sayapnya seperti ini dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Maka Allah mengampuni dosa, lalu dada yang semula mungkin dari rumah agak sesak itu kemudian plong. Pikiran ini tenang, hati ini lapang, jiwa tentram. Itu ketika hadir semacam ini, Bu. Lah persoalan nanti sampai di rumah itu kemudian kok ingat bayar utang lagi, itu nomor 2. Tapi yang penting selama di sini itu bisa bahagia. Makanya orang-orang yang rajin ngaji itu, Bu, hidupnya pasti wujuhu yaumaidin naimah, Bu. Berseri-seri, nikmat menghadapi masalah apa, tenang, nikmat begitu. Ya. Tapi orang yang jarang itu mesti begini, gimana Ustaz, hidup kok begini Ustaz, berat Ustaz, begitu. Nah, ya. Kita ini beruntung ya. Nah, jadi di situ. Maka Bu, ini juga menandakan kalau orang tua yang suka mengeluh, maka keluhannya ini 48% akan tertular kepada anaknya. Makanya kalau Bapak Ibu sedang punya masalah dan sedang mengeluh, usahakan tidak diketahui anak. Punya masalah apapun tidak tampak di anak. Kalau kemudian ketahuan sedikit, loh, mama ini sedang apa? Ditanya oleh anaknya, ma, kenapa? Tidak nak, alhamdulillah, mama sehat, mama bahagia. Lewat, selesai itu nangis lagi nomor loro. Gitu. Yang penting mengarepe arek-arek itu gak ono. Jadi begitu ya. Nah, jadi harus tampak. Nah, sekarang bagaimana Ustaz? Orang tua kita ini tidak bahagia. Bagaimana supaya kita bahagia lalu menurunkan anak ke bahagia juga? Nah, caranya pilihlah positif eventnya. Pilihlah peristiwa-peristiwa positif, banyak beramal soleh. Sehingga dengan banyak beramal soleh kita bahagia, nanti 48% akan lahir kebahagiaan itu kepada anak kita. Kita putus mata rantai itu. Orang tua susah, tidak apa-apa, ya kan? Kita putus sehingga kita bahagia dengan cara beramal soleh, nanti anaknya akan bahagia. Nah, ini penelitiannya. Itu di Amerika. Kalau di Amerika, berarti Amerika ini mana, Bu? Ya sini, mungkin penelitiannya beda. Hasilnya beda. Mungkin faktor yang paling dominan orang bahagia itu adalah ketika kita banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh. Ya. Nah, jadi silakan dimanfaatkan sekecil apapun, Bu. Mungkin hanya nata sandal, itu dilakukan, itu perbuatan baik gitu, nata sandal. Makanya ada orang yang nata sandal itu sampai bisa berangkat haji loh, Bu. Sudah dapat ceritanya? Lu coba angkat tangan siapa yang ingin berangkat haji? Haji, oh semuanya ya, Bu ya. Nah, ini ada contoh yang baik. Ditulis oleh Pak Nurkholis Huda dalam sebuah majalah. Tukang becak naik haji. Kan yang ada itu tukang bubur. Tukang becak naik haji. Apa yang dilakukan tukang becak ini? Di saat sholat rawatib itu jamaah sudah masuk. Sudah mulai masuk. Tukang becak itu biasanya melihat dari sana. Ya. Lalu di saat semuanya sudah masuk bersiap untuk sholat, baru kemudian tukang becak ini datang, klik begitu, dia tata sandal. Setelah sandal ini tertata semua, kemudian baru dia masuk untuk ikut sholat berjamaah. Itu dilakukan setiap hari. Sampai ada orang penasaran, ini siapa yang melakukan ini? Akhirnya ada orang kaya yang melihat itu, dingke. Dingke itu bahasa Inggrisnya apa, Bu? Yang ngintip. Dinggik dari ado, yes, kayak ini anak bolongannya. Didinggik, ini siapa yang melakukan? Ternyata ketahuan tukang becak itu. Lalu setelah sholat disamperin,
Bapak yang menata sandal itu ya? Boten Pak, ndak ada. Ndak, saya tahu sendiri Bapak yang melakukan. Gini loh Pak, saya ini kalau mau berinfak dengan uang kan ndak cukup. Hasil dari saya becak ini hanya untuk cukup kehidupan sehari-hari, kadang-kadang juga kurang. Saya ini hanya punya tenaga untuk menata sandal saja, itu yang saya lakukan. Oh, Masya Allah. Akhirnya Pak, saya ingin ke rumah. Untuk apa Pak? Pokoknya saya ingin bermain ke rumah. Datang ke rumah, ngobrol-ngobrol. Bapak sudah pernah haji. Lu gimana haji Pak? Bapak mau dihajikan. Siapa Pak yang mau menghajikan? Pak, saya pinjam KTP sama ibu sekalian. Untuk apa Pak? Pinjam Bu. Pinjam Bu, sehari diuruskan, datang nota untuk berangkat haji. Bapak besok bulan depan berangkat haji bersama saya. Lo mungkin pakai plus-plus itu kan Bu ya. Langsung besok berangkat sama saya. Nangis Pak. Nah pertanyaannya Ibu, Bapak tukang becak tadi bisa berangkat haji karena apa? Karena apa? Nata sandal. Jadi pertanyaannya siapa yang ingin berangkat haji? Hah? Nah, mulai sekarang nata sandal. Mulai sekarang nata sandal. Tapi ada yang protes, Ustadz, lah ini sandalnya sudah tertata semua. Lah berarti kalau sudah tertata semua, itu berangkat sendiri-sendiri. Ya kan hajinya begitu ya. Artinya apa? Amal soleh sekecil apapun yang menurut kita remeh, lakukan, istiqomahkan, jadi. Istiqomah saja, jadi. Ya kan? Nah, ya sekecil apapun ya. Hanya nata sandal, mungkin ada kotoran kecil, lakukan. Jadi orang beramal soleh itu hidupnya bahagia ya. Oke. Nah sekarang kita masuk pada materi. Bu, ini sampai jam berapa nanti? Masya Allah, kalau sampai dur saya yang pegel. Kabar gembira untuk orang tua. Kalau Bu Panitia, Bu Pengurus menambahnya dengan anak dan orang tua ya. Kabar gembira untuk orang tua. Nah ini saya berikan gambar begini Bu ya. Artinya apa yang dilakukan orang tua itu akan dicontoh oleh anaknya. Kadang-kadang nasihat itu tidak perlu dengan kata-kata. Nasihat dengan kata-kata itu kadang-kadang keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi kalau nasihat itu berupa perilaku itu bisa nancap. Nah termasuk ini ya, saya pilihkan yang laki-laki ganteng, yang perempuan terserah bapak-bapak jawabnya gimana. Nah orang tua akan memetik buah hasil dari jerih payahnya ya. Pertanyaannya adalah jika kita wafat hari ini, berapa buah yang bisa kita petik dan nikmati di alam barzah? Jika Allah mewafatkan hari ini, detik ini, kira-kira berapa banyak buah kebaikan yang bisa kita nikmati pada alam kubur yang sempit itu, yang sangat gersang, yang panas itu? Kira-kira berapa banyak Bu? Sulit menjawab. Cara menjawabnya begini. Dalam kehidupan sehari-hari, taruh aja sehari atau 2 hari ini, antara kebaikan yang kita lakukan dengan maksiat yang kita lakukan lebih banyak mana? Orang sing jawab bes, ya kan? Lali kabeh, ya kan jawab. Nah begitu. Sekarang saya contohkan, dan cerita ini sudah sering kita dengar, tapi untuk mengingat kita kembali. Ada orang yang hidupnya itu 500 tahun. 500 tahun ini sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Pagi beribadah kepada Allah, siang beribadah kepada Allah, petang juga begitu, malam sepenuhnya 24 jam digunakan untuk beribadah kepada Allah. Usianya 500 tahun. 500 tahun. Kalau usia kita rata-rata berapa Bu? 75 ya. Lebih alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan berkah gitu.
Nah, rata-rata dingin. Tapi ini ada orang 500 tahun hidupnya. Hari-harinya hanya untuk beribadah kepada Allah, lalu masuk surga. Wahai hambaku, kata Allah, masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Lalu si hamba ini protes. Ya Allah, apakah ibadahku selama 500 tahun itu belum cukup untuk menebus surga Engkau? Belum cukup yang ibadahku siang dan malam itu untuk masuk surga. Allah sambil senyum-senyum bilang, malaikat katakan kepadanya, usiamu yang 500 tahun itu betul sepenuhnya engkau gunakan untuk beribadah kepadaku, tapi usia yang 500 tahun ibadahmu itu hanya cukup untuk menebus satu nikmat biji bola mata. Jadi hanya bisa menebus, belum cukup untuk menebus satu biji mata. Jadi nikmatnya satu biji mata. Itu 500 tahun, Bu. Lah kita ini berapa, Bu? 60 tahun. 60 tahun akeh dosane apa akeh apike? Nah, istighfar, ya. Istighfar. Jadi begitu. Nah, kalau demikian, tapi hebatnya usia biarpun 61 tahun, tapi kalau sepenuhnya beribadah kepada Allah, menikah karena niat karena Allah, bekerja berniat karena Allah, itu juga ibadah, ya kan? Makanya saat bekerja itu maksimalkan, karena itu dalam rangka beribadah kepada Allah, ya kan? Mendidik anak juga demikian, maka itu nilainya ibadah semua. Mudah-mudahan dengan demikian rahmat Allah akan diberikan, ya kan? Rahmat Allah akan diberikan. Nah, kalau ada orang sedang menanam misalnya bibit mangga orang tua, ya kan? Maka sebanyak apa orang tua itu menanam, sebanyak itu pula buah nanti akan ia memanennya. Nah, itu sama dengan nanti yang namanya sedekah jariyah. Nah, ini Bu sekalian. Hadis yang sangat kita hafal, yang kemudian anak soleh ini saya beri blok kuning supaya menjadi fokus kita. Yang di situ nanti akan hadir berita gembira, ya. Hadis yang sangat kita hafal itu, idza mata benu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Jadi kadang-kadang disebut dalam hadis itu ibnu Adam. Jadi idza mata benu Adam. Kadang-kadang juga disebut sebagai al-insan, manusia. Tapi sama-sama anak Adam maupun manusia itu sama yang dimaksudnya. Yang pertama sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariyah. Nah, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu berarti menyangkut harta, ya, menyangkut harta. Nah, harta itu Bapak Ibu ibaratnya begini. Kita ini dipindah dinas ke Jakarta. Kita di Surabaya sudah punya harta, punya rumah, punya apapun, ya, di sini. Tapi karena di Jakarta itu berdinas dan belum jelas kembalinya kapan, maka dia harus banyak membawa bekal dari Surabaya untuk dibawa ke Jakarta supaya hidupnya nyaman. Begitu kan? Ada orang itu yang berangkat ke Jakarta dengan apa yang dimilikinya ini dibawa. Mulai koper-koper digotong semuanya. Nyampe bandara, kemudian di sana harus tertahan di tempat bagasi untuk dibagasikan. Kemudian juga berat naik ke atas, ya kan? Kadang-kadang bingung juga, ini tadi harta saya, koper-koper saya tadi gimana? Apakah sudah aman? Mikir mulai. Berangkat sampai di sana, ternyata sampai di sana juga harus menunggu juga. Jadi membutuhkan waktu lama sekali. Ya. Kadang-kadang ada yang hilang, ketelisut. Ya. Ada yang hilang dan ketelisut. Tapi ada orang mukmin yang cerdas. Apa kecerdasannya? Adalah
barang-barangnya ini di packaging kan, ya, ditata, dianukan, lalu dipaketkan, Bu. Dipaketkan, mulai benda apapun dipaketkan. Kira-kira lewat apa, Bu? Jasa apa, Bu? Ya, aku gak wani ngomong itu, gak beriklan kan ya. Apalah namanya jasa itu untuk mengantar. Kita paketkan, praktis yang kita bawa lewat bandara itu hanya mungkin sekedar dompet, ATM, dan surat seperlunya saja. Ringan. Kumpul bersama anak-anaknya. Ini sudah berangkat nih, dipaketkan duluan. Seret begitu. Nyampe sana santai, bisa ngobrol dengan anak-anaknya, bersenda gurau. Kemudian lewat di bagasi lewat saja karena juga barangnya sudah dipaketkan. Naik lantai 2 di bandara itu, dia berangkat begitu enaknya, ringan saja. Sampai di sana tiba-tiba yang buka pintu sudah ada. Seret. Selamat datang Bapak Ibu, ini rumah dinas Bapak Ibu. Barang-barang yang sudah dipaketkan, sudah kami tata semua. Silahkan Bapak Ibu hidup nyaman di rumah ini. Enak nggak Bapak Ibu? Tapi orang yang pertama tadi masih bingung. Barangnya ono sing hilang dan lain sebagainya. Itulah gambaran di akhirat. Ada orang yang begitu gandoli terhadap apa yang dimilikinya. Sehingga nanti sampai maut menjemput, dia harus tertahan di situ. Sampai di sana, bingung. Ini kok saya tidak menemukan. Apa yang saya bekerja mulai muda itu tidak saya temukan di sini. Tanya kepada malaikat, wahai malaikat, saya dulu bekerja siang dan malam. Mana hasil saya kok tidak ada? Oh, kata malaikat sambil senyum-senyum, kamu tidak pernah maketkan ke sini. Tidak pernah. Maka ada orang itu yang sangat menyesal di dalam hidupnya, ya. Di saat kemudian dia sampai di akhirat tidak dijumpai hasil kerja kerasnya. Beda dengan orang mukmin tadi, ya kan? Orang mukmin tadi sudah dipaketkan semua, sampai di sana tinggal malaikat mengucapkan itu. Salamun alaikum, keselamatan bagi kamu. Nih kamu bisa menikmati. Masya Allah. Inilah Bu, apa yang saya maksud paketan Bapak Ibu adalah sodakoh jariah kita. Kalau tidak mampu dengan harta, maka bisa dengan tenaga, silakan semampunya. Ustadz, saya untuk bangun ini Pak Takmir, saya tidak mampu bersodakoh dengan harta. Tapi bolehkah saya bersodakoh dengan tenaga saya? Silakan. Nah, kalau sudah disodakohkan, jangan diundat-undat. Misal karpet, ini yang sering menjadi PR. Karpetnya hasil wakaf. Setelah jarak lama, karena karpet ini mungkin sudah muncul agak debu-debunya itu, ya, sudah lama, mungkin sudah merotoli begitu, ya. Lalu Pak Takmir ini berinisiatif. Pak Takmir, kita rapat, hasil keputusan rapat, karpet itu diganti. Lalu orang yang wakaf ini tahu kalau karpetnya ini akan diganti. Dia kemudian marah-marah, ini nanti saya lah tidak dapat sedekah jariah karena sudah tidak dipakai lagi. Ya kan? Nah, kenapa kita tidak berpikir, ya, karpet yang sudah rusak yang kemudian ketika dipakai sujud itu justru mungkin akan menyebabkan orang terinfeksi masuk ke hidung, menyebabkan penyakit. Diganti supaya bersih kembali. Lah kita yang pernah wakaf itu berpikir, mencoba untuk menyelipkan pikiran, alhamdulillah, mudah-mudahan karpet saya yang sudah pensiun itu justru malaikat yang menggunakan. Ya apa ngono, Bu? Jadi tidak digunakan oleh kita para jamaah karena sudah ganti, tapi karpet-karpet hasil wakafan dan sedekah kita itu yang memakai itu adalah para malaikat. Seneng mana, Bu? Dipakai manusia atau malaikat? Loh, makanya nek diganti wis ikhlasno. Ndak usah dia. Lah nanti kalau ndak ikhlas, kayak ini dulu semennya siapa yang kemudian dibongkar jadi bagus ini? Apakah kemudian hilang? Tidak. Itu sudah sampai di Lauhul Mahfud yang ketika seorang yang beramal itu bersedekah itu wafat, dia tinggal menikmati.
ya, tinggal menikmati. Maka sedekah itu tidak perlu khawatirkan, ikhlaskan, selesaikan. Maka semakin banyak bersedekah semakin bagus. Itu akan harta kita yang sesungguhnya daripada setelah kita wafat itu masih kita gandoli. Orang punya harta, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu itu seneng yang punya harta banyak di dunia ini atau yang tidak punya harta? Hah? Loh, ini pertanyaan penting ini. Ya kan? Saya tak tanya sekali lagi. Bapak Ibu seneng sing sugih apa sing miskin? Podo, Pak. Seneng sing sugih. Tapi saya beritahu, orang yang punya harta itu sama dengan orang yang belanja bawa uang banyak di, mohon maaf saya sebut ya, contoh aja Indomaret atau Alfamart. Masuk di situ, lalu mau belanja banyak, masuk banyak, dipilih semua, masuk keranjang, bawaannya banyak. Ketika akan keluar, apakah kita bisa langsung keluar? Tidak bisa. Ditahan sama kasir. Mohon maaf Bu, dihitung dulu ya, Ibu kok mau nyelonong gitu ya. Dihitung dulu. Oh ya, dihitung dulu. Semakin banyak yang akan kita bawa, semakin lama di kasir. Semakin banyak yang kita bawa, semakin lama di kasir. Tapi ada orang yang hanya kepingin saja, tidak punya uang, masuk ke Indomaret, Alfamart, delok-delok tok, wis seneng gitu ya. Wis seneng, lalu keluar. Karena dilihat tidak bawa apa-apa. Ibu kasirnya hanya bilang begini, terima kasih atas kunjungannya ya. Selam besok berkunjung lagi. Pak Satpam pun hanya hormat, terima kasih atas kunjungannya. Mungkin Pak Satpam hanya batin, iki paling gak duwe duit gitu. Tapi kan aman, tidak lama, seret, begitu saja lolos. Nah itu yang menyangkut harta kita. Semakin banyak di dunia ini, nanti perhitungannya akan semakin lama. Pertanyaannya, siapa yang kepingin jadi kaya atau miskin di dunia ini? Lu kaya mana ya? Nah, yang paling bagus itu kaya tapi sedekahnya banyak. Itu paling bagus. Sudah dipaketkan duluan sehingga para malaikat nanti sudah akan menata itu. Dia hanya bilang selamat datang, ini rumah engkau, ini kafling surga engkau. Begitu sudah tinggal menikmati. Kita sama suami istri anak-anak tinggal bergandengan. Alhamdulillah ternyata Allah memberikan kasih sayang kita masuk di sini. Ya Allah. Lah kenikmatan di surga itu salah satu isok rasan-rasan. Nah surga itu isok rasan-rasan. Nah ning donya kan ibu-ibu seneng rasan-rasan enggak? Sedikit. Neng kono iku entuk akeh. Tapi sedikit rasan-rasan di dunia menyebabkan terhambat masuk surga. Nah, pilih dia jadi begitu ya. Salah satu kenikmatan di surga itu isok rasan-rasan. Jadi kalau ingin rasan-rasan, ojo rasan-rasan ning dunya. Rasan-rasan ning akhirat wae ya. Nah, itu sedekah jariyah. Harta kita yang kita titipkan untuk menyekolahkan anak, itu sedekah jariyah. Lah kalau sedekah jariyah, maka harus karena Allah totalitas. Ya kan? Loh kadang-kadang mohon maaf ya, itu di desa saya itu Bojonegoro, ya kan? Waktunya pandemi 2 tahun. Akhirnya apa? Protes, demo wali murid. Pak Guru, ini bayarnya kok masih tetap, padahal sekolahnya neng omah. Ono enggak neng kene, Bu? Loh, berarti podo meneng desaku ya. Protes. Lah kenapa kok begitu? Ya kan? Kalau sudah untuk anak ikhlaskan, sama dengan begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau menyimpan uang itu di mana sih? Di bank kan? Kenapa kok menyimpannya seneng di bank? Nggak hilang kan? Dan ketika kita ingin mengambil, itu kan kita percaya dengan bank, petugas bank. Padahal mohon maaf, ibu punya uang 100 juta, titipkan di bank, dititipkan di situ. Ibu yakin nggak 100 juta itu dalam jarak 1 jam masih ada di situ? Wis ora ning kono.
Wis disilih-silih liyane maneh. Makanya ketika Bapak Ibu mau ambil dan itu banyak, itu harus inden. Apakah hari ini ada uang? Belum ada. Besok ya dijanjeni besok. Ya kan? Kenapa? Padahal barusan itu memasukkan. Loh, itu loh masih kita percaya. Kenapa kok percaya? Karena kita yakin bahwa apa yang kita miliki itu aman dan bisa kita ambil. Loh, itu terhadap bank. Allah ketika kita titipi tidak sekedar itu akan dijaga, tapi akan bisa kita ambil sewaktu-waktu dan itu lebih. Dan itu lebih. Makanya kalau kepada Allah bersodakohnya jangan nanggung. Termasuk terhadap anak-anak. Karena itu yang akan menjadikan sukses anak kita. Tapi nek mengeluh, gimana saya kurang ikhlas bayar ini. Ya nanti Allah ndak ikhlas ya, untuk menjadikan sukses. Piye nek ngono kan? Jadi begitu ya gambarannya ya. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, misal kita ngaji hari ini dapat sesuatu disampaikan kepada yang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Orang lain melakukan nanti dapat manfaat. Itu akan mengalir, ya kan? Itu akan bermanfaat, itu baru bermanfaat. Minimal untuk diri sendiri, tapi eman kalau hanya untuk diri sendiri, segera sampaikan kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi ada sebuah cara bagaimana, kan ada namanya itu Al-Khawarizmi, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini bapak ilmu kedokteran. Usia 20 tahun sudah bisa menyelesaikan buku itu jumlahnya 450 karya buku. Itu selama usianya, kalau dibagi rata-rata jumlah buku yang dihasilkan dengan usia beliau, setiap 1 minggu 2 buku yang bisa ditulis. Karya besar diantaranya tentang ilmu kedokteran. Punya cara bagaimana supaya menjadi pinter. Yang pertama adalah ternyata ya, cara mengikat ilmu beliau supaya tidak mudah lupa dengan cara dicatat. Nah, jadi mencatat itu adalah cara mengikat ilmu. Nah, tak delok itu kan mesti nyatet kabeh tuh di pikirannya. Saya sudah nyatat Ustaz di pikiran saya, alhamdulillah ya. Tapi kan ibu-ibu ini gak usah dibebani abot-abot. Dalam teko ngaji wis alhamdulillah ngono kan. Jadi ora usah nulis gak apa-apa ya kan. Wis teko ngene wis apik ngono ya. Nah, pokoknya ngaji ya. Nah, insyaallah. Jadi itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ibu sekalian, nanti anak-anak kita ada yang masuk surga gara-gara hafalan. Jadi gara-gara hafalan Al-Quran, termasuk hafalan Al-Fatihah. Nah, masuk surga. Lalu bilang ada anak masuk surga gara-gara hafalannya. Ditanya malaikat, "Wei, fulan, Dik, kira-kira begitu, kamu masuk surga karena apa?" Kata malaikat Ridwan, "Saya ini masuk surga gara-gara informasi dari Allah, itu gara-gara saya hafal surat Al-Fatihah." Gitu kan. Lalu malaikat itu tanya, "Siapa yang ngajari kamu Al-Fatihah?" Siapa, Bu? Lu Ustad. Ya kan, Ustad. Lah, bayangkan ketika sebelahnya ada ibunya yang masih intip-intip di pintu surga, lalu ditanya, "Kamu masuk surga ya?" "Ya." Kamu karena hafal surat Al-Fatihah." Ditanya, "Siapa yang ngajari kamu?" Lah itu bayangkan ketika yang jawab itu anaknya, lalu dia bilang, kan kalau di sana tidak bisa bohong. Ya kan? Kalau di dunia iso dibisi, engko nek ditakoni malaikat jawaban sing ngajari ibumu yo. Iso. Neng dunia, neng kono gak iso. Guru saya yang ngajari. Oh ya sudah, gurumu ajak ke sini. Ya kan? Ajak masuk sekalian. Ya kan? Lah ibuke protes ambek bapake. "Loh, malaikat saya kok ndak diajak masuk?" Lah yang ngajari gurune, ya kan, gurune. "Loh ya, wahai malaikat, meskipun guru yang ngajari, kan aku bayari gurune." "Oh ya wis masuk kabeh, masuk kabeh."
jadi bayarin juga. Tetapi idealnya yang ngajari ayat pertama itu adalah orang tua, meskipun hanya bismillah. Meskipun hanya bismillah, tapi hendaknya yang pertama ngajari itu. Sehingga ada pertanggungjawaban. Nyampe di hampir di surga, kemudian ditanya, kamu bisa Al-Fatihah, siapa yang ngajari? Ibu saya. Dan kemudian dilanjutkan bapak saya. Ya sudah, kan enak nih. Tapi nek jawabannya guru kula kan protes dhisik wong tuane kan. Ya kan begitu, ya. Nah, jadi begitu. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian anak soleh yang mendoakannya. Jadi anak soleh ini yang kemudian menjadi titik tekan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kok anak soleh? Kenapa kok bukan anak pintar? Bukan anak cerdas yang bisa amal itu tidak terputus? Kok bukan anak yang sukses hidup di dunianya, tapi kok anak yang soleh? Kenapa kira-kira, Bu? Ternyata agama kita ini membidiknya hal yang paling mendasar dan penting. Ya. Anak soleh, bukan anak pintar, bukan anak cerdas. Karena ada anak cerdas, tapi tidak soleh. Ada orang cerdas, cerdas banget, karirnya meningkat sekali, ya kan? Dan salah satu kecerdasannya adalah menembak. Karena keahliannya, kecerdasannya di bidang menembak, dan dia punya jabatan mentereng, tapi tidak soleh, akhirnya nembak tembok-tembok. Nah, aku gak wani ngomong. Cerdas, tapi tidak soleh, akhirnya tembok-tembok ditembak, orang ditembak. Itulah, Bu, ya. Tapi kalau orang itu dia ini pejabat lalu soleh, atau dia soleh lalu menjadi pejabat, Masya Allah, amanah sekali. Indonesia akan tetap hebat, ya. Itu kalau soleh. Jadi yang dibidik oleh agama kita adalah soleh, ya, yang dibidik. Makanya Ustadz, kalau begitu apakah tidak boleh kita punya cita-cita anak kita menjadi presiden? Boleh. Tetapi usahakan bercita-citanya begini, saya ingin anak saya ini soleh atau solehah sekaligus menjadi presiden. Saya ingin anak saya ini soleh-solehah sekaligus menjadi dokter. Tapi kesolehan ini didahulukan. Kesolehan ini didahulukan. Lah kadang-kadang kita ini berbeda, Bu. Kita berdoa setelah menikah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Tapi ketika ditanya setelah anak ini besar, ditanya oleh tetangganya, Bu, anak ibu nanti apa kepinginnya dijadikan apa? Kalau bisa ya jadi DPR, Bu. Jadi berubah. Satu sisi dia berdoa anaknya menjadi soleh, tetapi akhirnya dia inginkan anaknya menjadi DPR, dokter, dan lain sebagainya. Maka kalau bisa konsisten doanya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya kan? Persoalan nanti ia jadi apa, serahkan sama Allah. Yang penting tugas kita orang tua, bekali dengan ilmu yang terbaik. Bekali, nanti jalan itu ada. Dengan banyak ilmu banyak jalan. Kita dulu itu kan juga tidak tahu jadi apa, ya kan? Munahar dulu itu, mohon maaf, yang di hadapan ibu-ibu kalau sekarang punya anak kok agak bandel, ya kan? Punya anak mungkin kok diajari matematika agak iso-iso, ya kan? Loh, munahar sing di depannya ibu-ibu dulu ini pernah nggak naik kelas? Loh, kan tapi nggak percaya kan? Pernah nggak naik kelas? Naik kelasnya itu di stempel rapotnya jedok, naik percobaan.
Jadi dicoba kelas 3 ke kelas 4 itu naik percobaan. Ya kan? Loh, naik percobaan itu loh iso dadi kepala sekolah saiki kan. Apa mana sing naik terus kan ngono maksudnya. Apa maknanya Bapak Ibu? Itu maknanya adalah di dalam pendidikan itu berproses. Saya baru menyadari ilmu itu setelah kuliah. Kuliah terdampar di masjid. Kalau di sini dulu kan ada Ustadz Barit, ketua takmir. Itu dulu orang masjidan. Ustadz Jufri, yang koriknya luar biasa, orang Masjid Al-Ikhlas. Pak Hartoyo almarhum dari Masjid Al-Ikhlas. Nah sekarang bisa lihat jadi apa? Ya kan luar biasa beliau ini. Munahar terdampar di Masjid Al-Huda Sidosermo. Makanya ibu-ibu kalau membaca detik.com itu ada berita tentang saya. Atau kompas.com itu ada saya. Ya kan? Kisah Munahar, ya kan? Wisudawan pasca sarjana yang 8 tahun menjadi marbot masjid. Itu nanti dibaca. Nah, itu setelah sadar ilmu. Ketika kuliah, jadi semasa kuliah itu masuk kuliah karena kuliahnya sore di sini, pagi itu jam 6 naik sepeda ontel. Berangkat ke perpustakaan Provinsi Jawa Timur di Menur. Setiap hari perpustakaan belum buka, saya sudah di situ dibuka. Saya tidak pulang kecuali saat itu jam 1 sudah bel harus keluar semua, baru saya keluar dan harus membawa 2 buku. Baca lagi di rumah setiap hari. Akhirnya dari situ ya alhamdulillah dapat sedikit ilmu karunia Allah. Ya kan begitu. Punya sedikit ilmu, apapun ya sedikit-sedikit dikumpulkan, akhirnya menjadi pembicara di mana? Di Kaltim, ya kan? Di hadapan banyak wali murid, ribuan wali murid, di Batam, di macam-macam. Ya punya sedikit ilmu. Padahal tidak ada yang tahu. Kalau dulu itu pernah tidak naik kelas kan? Yang diketahui kan sekarang begini gitu kan? Itu artinya jangan mengeluh terhadap anak yang kemudian diajari hari ini matematika, besok tanya lagi tidak bisa. Jangan mengeluh. Nikmati karena sama dengan ya belajar itu berproses, tidak seperti membalik telapak tangan. Klik langsung jadi, langsung baik, langsung pintar, tidak bisa. Proses. Nikmati, Mas, ayo belajar. Mas, ayo belajar. Begitu. Jadi jangan kemarin sudah saya ajari, sekarang lupa lagi. Ya kan, lucu mana anak-anak, ibu-ibu kadang-kadang belonjone ya lali kok. Lo eling ibu-ibu ini di saat belum gajian itu baru ingat, kok belum gajian ya kan begitu, itu baru ingat kan. Tapi hal-hal yang lain bisa lupa. Nah oleh sebab itu jangan mengeluh terhadap anaknya dalam kondisi apapun, itu sudah yang terbaik. Yang penting istiqomah, berikan yang terbaik ya. Anak soleh kembali lagi, bukan anak yang pintar. Ya kan? Bukan anak yang cerdas. Agama kita ini keren lagi. Ya kan? Nah, tetapi tidak sekedar soleh, mendoakan orang tua. Ini loh, soleh yang mendoakan orang tua. Kalau soleh saja, kadang-kadang lupa mendoakan. Pertanyaannya, Bu, siapa yang hari ini sudah tanya kepada anaknya, Nak, sudahkah berdoa untuk ibu bapakmu? Angkat tangan, saya beri hadiah. Sudah bertanya? Gimana tanyaannya, Bu? Pasti ya? Oh, alhamdulillah. Berhadiah, Bu. Ini, Bu. Nah, datang ke sini, Bu. Monggo. Nah, ini hadiah, ini penting ini. Masya Allah. Ayo, diterima ini. Makanannya sama, tapi ini dari pemateri ya gitu ya. Terima kasih. Siap, sukses. Amin. Nggih. Nah. Hah? Mau difoto, Bu? Mau difoto. Ya. Nah, ini hadiah khusus. Ya. Nah, Bu, ini kenang-kenangan, jadi harus disimpan dengan baik. Ini lepek saya sendiri.
Oh iya. Harus disimpan ya maksudnya. Insyaallah ya. Jadi itu kadang-kadang kita ini lupa, ndak sampai bertanya kepada anak kita. Jangan-jangan anak kita ini tidak mendoakan kita. Apalagi anak kita yang sudah besar. Dia pasti akan disibukkan oleh kehidupan dunia sampai lupa mendoakan anak orang tuanya. Maka kita, kalau ibu tadi kan bertanyanya mungkin agak jauh dari pelaksanaan doa kan. Selesai sholat, misalnya sholatnya bersama, Mas jangan lupa doakan yang terbaik untuk ibu bapak. Lawang masih hidup saja orang tuanya, kadang-kadang lupa anaknya berdoa untuk orang tuanya, apalagi kita telah wafat. Nah, kalau lupa mendoakan, dengan pertanyaan kita apakah sudah mendoakan orang tua, setidaknya anak kita ingat untuk segera mendoakan. Yang kedua, ini juga mengingatkan kepada kita, kalau lupa dan belum mendoakan kita, jangan-jangan kita ini juga lupa mendoakan orang tua. Karena satu sisi kita ini adalah orang tua yang perlu doa anak, dan kita ini adalah anak yang harus mendoakan orang tua. Ya, kalau anak kita lupa, ya maklum bisa jadi kita ini juga lupa. Pertanyaan saya, ibu-ibu sering lupa mendoakan orang tua atau sering ingat mendoakan orang tua? Nek jamaah kene iki aku percaya. Tapi kan doanya itu kadang-kadang hanya lewat saja. Ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani, tidak membekas. Padahal ketika kita renungkan doa itu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Ya kan? Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Itu kalau direnungkan dahsyat, ya kan? Warhamhuma, dan sayangilah keduanya, ya orang tua kita, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi aku sejak kecil. Nanti akan muncul begini, seberapa besar Allah akan mengabulkan doa anak kita, yang anak kita meminta untuk disayangi kita yang mungkin telah wafat itu, ya satu saat, maka sebesar kita menyayangi anak kita sejak kecil. Kalau anak itu kita sia-siakan, ya mungkin doa anak kita ini lewat, dia berdoa tapi lewat saja. Maka kembali lagi, orang tua harus menyayangi sepenuhnya anaknya, ya kan? Sehingga anak saat berdoa, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku sejak kecil. Nah, ini harus seimbang. Loh ada Bu, mohon maaf ya, anake sing rodok mbwetik ngono, mari ngono wis gak diaku anak. Wis minggat to, terserah. Wis dudu anakku kon. Ada enggak yang begitu? Tonggone awake dhewe ono. Anake gak diaku, bayangkan. Lah nek ibuke dhewe gak ngaku anake, lha iku anake sapa? Hah? Anak bapake. Enak Pak, nek elek-elek anak bapake. Jadi begitu. Ini berkat kerjasama yang baik kok, ya kan, sampai menyebabkan gol. Mana yang menang tadi malam? Ya, Masya Allah, itu loh Bu ya. Nah, tapi kasih sayang itu jangan keliru. Kasih sayang itu tidak harus sepenuhnya dikabulkan apa yang diberikan, yang diinginkan anak. Ya. Jadi anaknya minta ini langsung kontan diberikan. Itu kadang-kadang juga tidak baik. Kadang-kadang perlu diuji anak kita ini untuk belajar bersabar. Anak kita itu kasih sayang. Ma, saya ingin ini. Kalau orang tua langsung ada blok-blok diberikan. Nanti kalau diberikan, dikabulkan terus-menerus, dia tidak belajar gagal. Padahal suatu saat dalam hidupnya pasti akan mengalami gagal. Kalau dia tidak pernah belajar gagal, suatu saat dia gagal, jatuh depresi, stres.
Tapi kalau sejak kecil sudah terlatih gagal menginginkan sesuatu lalu ditunda, nanti dulu ya nabung, belajar gagal dia. Nanti dulu ya nabung, nanti gagal. Maka dia akan belajar gagal. Ketika suatu saat dia sukses, selalu pernah terjadi gagal. Saya dulu pernah dididik oleh orang tua saya, tidak semuanya harus terkabul dalam hidup. Keren, agama kita itu begitu. Lah kadang-kadang begini, ada anak kecil yang dia ini sudah sepakat dari rumah, nanti kalau ikut belanja kita tidak membeli apa-apa kecuali ini yang sudah ditulis. Ya. Tapi kalau mau di rumah tidak apa-apa, ya. Saya ikut mah, ya, sudah pokoknya ini ya. Oke, belanjalah ke pasar. Setelah di pasar, ya ini mungkin anaknya masih batuk begitu, ya di pasar. Ya karena yang di pasar ini ya ibu bapak sama mbahnya juga diajak ke pasar itu. Akhirnya apa? Tiba-tiba anaknya nangis, minta sesuatu es krim. Tapi ibunya tetap kekeh, tidak sesuai perjanjian, tidak akan beli apapun. Nangis menjadi-jadi. Bapak ngomong, bu, sakno didelok wong-wong. Nah, akhirnya gagal, ditukokno gara-gara sapa? Akhirnya ibu misalnya sepakat, bapaknya sepakat, tetap tidak kita belikan. Neneknya datang. Itulah anakmu loh, ya. Akhirnya apa? Enggak mah, pokoknya ini masih batuk, enggak boleh makan es krim. Bapaknya kenceng, ibu kenceng, berangkat kerja. Akhirnya dineng-neng ambek wis menengo, iki lho duit. Kongkon tuku. Jadi begitu. Maka pendidikan itu idealnya harus sepakat seluruh anggota keluarga. Tidak. Dan itu harus diajarkan kepada anak. Tapi juga ojo pelit-pelit. Setiap minta enggak diwenehi, minta enggak diwenehi. Lha iku anake sapa? Enggak diwenehi. Jadi tetap harus seimbang. Ya, diukur ya. Jangan terlalu longgar, juga jangan terlalu pelit. Harus seimbang diketahui ya. Jadi kembali lagi anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi harus mendoakan. Kita tanya mereka. Nah, sekarang muncul pertanyaan begini. Ustadz, ada orang yang tidak punya anak karena Allah belum mengaruniakan anak. Berarti apakah dengan demikian orang tua ini, suami istri ini tidak mendapatkan doa anak soleh? Nah, ada nggak orang yang belum memiliki dititipi anak oleh Allah? Ada. Berarti dengan demikian tidak dapat doa anak soleh? Bukan begitu. Coba mari kita cek. Hadis ini menyebutkan 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Itu berarti menyangkut harta, berarti Allah mengujinya dengan harta. Ilmu yang bermanfaat, maknanya Allah mengujinya dengan punya ilmu pengetahuan. Dan anak yang soleh, berarti Allah mengujinya dengan anak. Maknanya ketiga hal ini, harta, ilmu, dan anak, itu adalah ujian. Namanya ujian, ada orang yang dikaruniai, ada orang yang tidak. Ada yang tidak diuji, ada yang diuji. Anak ujian, harta juga ujian. Nah, ketika kita ada orang yang diuji dengan banyak harta tapi tidak memiliki anak, termasuk misalnya salah satu teman saya, saudaranya itu banyak anak, beli mobil, pokoknya sukses semua, tapi belum dikaruniai anak, kurang lebih sudah 20 tahun menikah, ya kan? Tapi adiknya ini anaknya nercel. Nercel itu apa ya, Bu? Disenggol sarung ngono langsung duwe anak lho, Bu ya. Dadi anak nercel cilik-cilik gitu. Nah, itu akhirnya apa? Ya seimbang. Masnya yang kakaknya ini yang punya harta banyak akhirnya digunakan untuk membantu. Memang karunia Allah itu begitu. Maknanya apa? Orang yang dikaruniai harta banyak tapi belum memiliki anak, maka untuk bisa menjadi amal yang tidak terputus, itu adalah maksimalkan dengan hartanya itu. Untuk bisa menjadi sedekah jariyah. Ketika kita tidak punya harta, tapi punya ilmu dan anak, maka ilmu dan anak maksimalkan supaya menjadi
amal yang tidak pernah terputus. Tapi ada orang yang tidak diuji, tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, tapi anak toh. Punya banyak anak, maksimalkan anaknya supaya dia bisa menjadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi sama seimbang. Tapi ada orang yang sempurna, diberikan anak, diberikan harta dan ilmu, maksimalkan ketiganya untuk bisa menjadi amal yang tidak pernah terputus. Maka ini perlu dimaksimalkan di masing-masingnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara supaya anaknya menjadi soleh? Ya kan? Quran surat As-Saffat yang tadi dibaca Ibu Mira selaku ketua tadi, ya, ayat 100 nanti boleh dicek di situ. Rabbi habli minas solihin. Ya. Mula-mula berdoa. Mula-mula berdoa. Kalau bisa doanya itu Bu, sebelum menikah itu sudah berdoa. Makanya anak saya satu sudah SMA. Ya, nanti lulus SMA saya kumpulkan anak saya. Saya tanya, Dik, Mbak, nanti jodohnya ingin dicarikan ayah bunda atau nyari sendiri? Loh, kok wis ngomong ngono, Bi? Ojo, enggak apa-apa. Ayah hanya ingin tanya, nanti jodohnya itu ingin cari sendiri atau dicarikan? Itu clear. Kalau dicarikan berarti kita punya beban untuk mencarikan. Cari kita. Itu usia lulus SMA, Pak. Sehingga saat kuliah, karena pada akhirnya nanti banyak orang yang usia sudah perempuan 30 tahun belum dapat. Ada enggak, Pak? Ada. Tapi ya jangan khawatir, jodohnya ada. Jodohnya ada, ya. Kalaupun jodoh tidak diberikan di dunia, di akhirat diberikan. Loh, enak tau urip iki. Di dunia belum diberikan jodoh, di akhirat diganti jodohnya. Diberikan. Iya, ndak usah khawatir. Pokoknya masuk surga ae. Tapi nek masuk neraka, lha sapa sing gelem ngoncoe ning kono? Gak ana sing gelem. Jadi bersabar itu bagian dari cara supaya nanti bisa masuk surga, sehingga kemudian nanti akan dapat ganti jodoh. Lah nanti kan PR-nya begini, ibu-ibu nanti saat di surga kepingin kumpul sama suaminya apa enggak? Benar, tapi saya enggak berani tanya bapak-bapak, jawabannya sok lain. Ya. Pak ingin bertemu, ingin berjodoh dengan istrinya lagi enggak di akhirat? Ini guyonan Bu, jawaban guyonan. Ibu nanti boleh meminta kumpul dengan suaminya lagi, boleh juga yang lain. Lah mau enggak? Lah misalnya ngene, suaminya iki wis bosen, wae malaikat aku bosen ambek aku golek sing liyane, boleh enggak? Lah nanti ibu-ibu pangkling kabeh mbek suamine kan. Istri juga begitu, ya kan? Jadi mudah semua. Ini agak ekstrim sebetulnya. Tapi nanti ketika muncul pertanyaan, apakah nanti kita boleh memilih yang lain? Lah laki-laki diberikan bidadari. Lah anak bidadari nanti apa mau istrinya lagi? Nanti istri juga diberikan bidadara lagi. Sing ganteng-ganteng maneh, ya kan? Ya, tapi nanti ketika ingin berkumpul bersama keluarganya. Nikmati. Ya Allah, saya tidak ingin lepas dengan suami istri saya. Bismillah, kumpulan. Wah, itu juga bagus, ya kan? Nah, jadi doa ini harus dibaca kalau bisa sebelum menikah. Sebelum menikah. Loh Ustaz, saya sudah terlanjur menikah. Ya enggak apa-apa, dimulai doanya. Rabbi habli minas sholihin. Doa ini dibaca Nabi Ibrahim setelah punya anak atau sebelum punya anak? Pasti sebelum. Wong impiannya itu punya anak. Kan punya anak itu setelah usia tua. Kan? Pasti sebelum punya anak doanya. Jadi doa itu, kebaikan itu tidak harus menunggu punya anak baru berdoa. Sebelum punya anak, mohon kepada Allah ini.
Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan anak-anak yang saleh. Kalau sudah berdoa begini, istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari, caranya bagaimana di rumah dididik dengan menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu faktornya adalah dia punya akhlak yang bagus, dia cinta kepada agamanya. Nah itu. Jadi nanti urusan dunia itu kan, kalau ibu-ibu nanti membaca surat Yusuf ayat sekitar 50. Ketika Nabi Yusuf setelah dari penjara itu didekatkan kepada raja. Raja bilang, kamu akan menjadi bagian dari keluargaku. Kamu akan memiliki kedudukan tinggi, katanya. Yusuf cerdas. Jadikan saya bendaharawan negeri saja. Kenapa kok kemudian tidak ingin langsung menjadi raja? Tidak. Yusuf itu punya etika. Dan itu diajarkan oleh ayahnya. Wah, ini kalau dibahas, Bu, keren nih ayat ini. Surat Yusuf itu mulai ayat 1 itu penuh dengan nilai pendidikan, bagaimana Yakub itu mendidik anaknya 0 sampai 8 tahun fokus itu, setelah 8 tahun terpisah. Tapi nilai-nilai agama, nilai akhlak, nilai karakternya itu masih mendominasi, ya kan? Sampai ketika kemudian dia angkat sebagai raja, dia bilang, jadikan saya bendahara negeri saja karena saya hafidhul alim. Saya orang yang bisa menjaga dan saya punya ilmu pengetahuannya. Pertanyaannya kan begini, kenapa di Al-Quran ini, surat Yusuf ini, didulukan hafid baru alim, didahulukan pendidikan budi pekerti, akhlak, karakter dan agama, baru ilmu pengetahuan. Beda kan dengan kita, kalau ngetes orang itu mau masuk perusahaan kan pinter dulu, baru nanti dicari ya apa akhlaknya apa enggak. Dalam surat ini, di dalam Al-Quran, akhlak dulu, ya, hafid dulu, ya kan, karakter dulu, baru alim. Pertanyaannya, kenapa Allah mendahulukan hafid dulu, baru ilmu pengetahuan? Saya beri hadiah yang bisa, 50.000 rupiah. Kalau tadi kan untuk disimpan, ya kan? Maksudnya lepeknya ya, Bu, ya. Ya, 50.000 rupiah. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah mendahulukan hafid dulu baru alim? Karakter terlebih dahulu, budi pekerti dulu, agama dulu, baru alim, baru ilmu pengetahuannya. Kenapa kira-kira, Bu? Ya. Oh, ya. Alhamdulillah, ya. Tapi meskipun belum 100%, sudah lumayan, tetap saya beri hadiah. Maju, Bu. Lumayan untuk belanja, ya. Oh, Bu, yakin ini uang asli? Yang tahu, Ustaz. Yang tahu, Ustaz, ya. Silahkan. Alhamdulillah. Oh, difoto. Ini untuk beli apa, Bu? Belanja, Ustaz. Ya, siap. Ya. Oke. Nggih, alhamdulillah. Nah, kenapa kok didahulukan hafid dulu, karakter dulu, budi pekerti, akhlak dulu, Al-Quran dulu, baru kemudian ilmu? Karena kalau menyangkut ilmu pengetahuan, alim itu bisa dipelajari kapanpun. Dipelajari kapanpun. Munahar dulu tidak bisa matematika. Sekarang mungkin untuk menghitung uang itu iso. Berarti bisa dipelajari. Siapa yang dulu tidak bisa bahasa Inggris SD-nya, lalu sekarang pintar bahasa Inggris? Banyak. Ilmu bisa dipelajari kapanpun, bahkan usia tua bisa belajar ilmu. Tapi kalau menyangkut budi pekerti, harus ditanamkan sejak kecil. Ditanamkan sejak kecil. Bagaimana berbicara dengan orang tua, ya kan? Bagaimana menghormati orang lain. Bagaimana ketika berjumpa dengan orang yang lebih muda, diajarkan
bagaimana berbicara yang baik. Itu menyangkut di situ. Lah, hafid itu adalah menjaga. Kalau hanya alim ilmu pengetahuannya, ya, tapi tidak mampu amanah, tidak mampu menjaga, tidak amanah, maka habis. Ketika dia menjabat, habis. Dia tidak mampu menjaga. Makanya agama itu hafid dulu, bisa menjaga, ilmu pengetahuan bisa dipelajarinya. Jadi begitu agama kita. Maka oleh sebab itu supaya menjadi anak yang soleh, caranya adalah mulai dari rumah, ya kan, dididik dengan baik menuju kesolehan, disekolahkan di sekolah yang mengarah kepada kesolehan. Ya. Jadi usahakan untuk tidak main-main terhadap anak, gitu ya. Pokoknya diuji coba jangan. Ya. Fokuskan terhadap ini supaya ketika kita wafat, ya, kemudian anak ini justru yang akan mendoakan kita. Ini yang disebut sebagai kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada kita. Meskipun itu belum terjadi kepada kita belum wafat, tapi bahwa anak soleh itu akan sampai doanya kepada kita, dan itu yang dibutuhkan. Di saat di alam kubur sempit, panas, kita mungkin sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Ketika mendapatkan tiba-tiba seperti embun, itu adalah doa anak kita. Berapa? Nah, ini sudah selesai, alhamdulillah. Oke. Oke, siap. Oke. Jadi itu, maka oleh sebab itu Bapak sekalian, sekali lagi kita fokuskan kepada anak kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik di rumah, di sekolah, dan seterusnya. Ya, kalau bisa, meskipun anak sudah bekerja, ya, doakan mereka. Ya, karena kita tidak tahu, kemarin ada geng star motor. Kadang-kadang, jangan-jangan itu anak kita. Izinnya main di rumah bersama teman, tapi masuk geng motor yang membahayakan dan meresahkan. Doa itu akan bisa menjaga, ya. Silahkan Bapak Ibu maksimalkan pendidikan anak kita, ya. Nah, ini mereview sedikit. Jadi kebahagiaan orang tua 48% akan turun kepada anaknya, maka berbahagialah Bapak Ibu supaya nanti bisa menjadikan kebahagiaan untuk anaknya. Kemudian memperbanyak amal soleh, ya, nanti akan bahagia, ya. Kemudian yang perlu kita renungkan, jika kita wafat hari ini berapa buah yang bisa kita petik, maka mari kita menanam amal jariah sebanyak-banyaknya sehingga buah kebaikan akan sampai kepada kita dan bisa kita nikmati. Salah satunya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Tidak harus menjadi presiden, tetapi anak soleh sudah cukup, yang itu yang kita butuhkan dari anak kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.